Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 2 April 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joysunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Tanah Laut berhasil mengungkap kasus penembakan di Takisung. Mereka berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 10 menit. Tim khusus Bayangkara Goak Poleng Polres Buleleng kembali berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Buleleng. Dalam rangka operasi Ketupat Toba 2025, Polres Tual mendirikan 8 pos pengamanan Lebaran 2025 yang telah dibangun oleh Polres Tual. Pemirsa, satu insiden penembakan terjadi di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan, mengakibatkan 1 korban meninggal dunia. Kasus ini berhasil diungkap Polres Tanah Laut beberapa hari lalu. Polres Tanah Laut berhasil mengungkap kasus penembakan di Takisung pada akhir Maret lalu. Dalam konferensi pers yang digelar Polres Tanah Laut, Senin 31 Maret 2025, terungkap bahwa pelaku penembakan bernama Suyatno. Penembakan tersebut terjadi pada Minggu 30 Maret 2025, sekitar pukul 13:30 waktu Indonesia Tengah. Peristiwa terjadi di depan kantor Desa Benua Lawas, Kecamatan Takisung. Korban bernama Saiful Anwar. Ia tewas setelah ditembak oleh pelaku. Dari hasil penyelidikan, pelaku melakukan aksinya karena diduga sakit hati terhadap korban yang dicurigai memiliki hubungan asmara dengan istri pelaku. Pelaku telah menyiapkan senjata api rakitan sebelum mengejar dan akhirnya menembak korban. Pasca insiden tersebut, Polres Takisung melakukan penindakan. Mereka berhasil menangkap pelaku dalam waktu kurang dari 10 menit. Dalam penangkapan tersebut, pelaku tidak melakukan perlawanan. Ia dibawa ke Polres Tanah Laut untuk diperiksa lebih lanjut. Kapolres Tanah Laut menghimbau warga untuk selalu menyelesaikan masalah dengan cara hukum dan tidak melakukan tindakan kekerasan. Polres Tanah Laut akan terus menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif di wilayah tersebut. Dari Humas Polres Tanah Laut melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tim khusus Bayangkara Goak Poleng Polres Buleleng kembali berhasil mengungkap peredaran gelap narkotika di wilayah hukum Polres Buleleng. 4 kasus berhasil dibongkar. Tim khusus Bayangkara Goak Poleng berhasil mengungkap 4 kasus narkotika dalam operasi beberapa waktu lalu. Dalam press release di Polres Buleleng, Kasat Narkoba Polres Buleleng AKP Edi Sukaryawan menyampaikan total pelaku yang diamankan berjumlah 4 orang. Di kasus pertama, polisi mengamankan tersangka berinisial DT dengan usia 34 tahun, merupakan warga Desa Depaha, Kecamatan Kubu Tambahan. Pelaku ditangkap di pinggir jalan Desa Bungkulan pada 14 Maret 2025 lalu, beserta barang bukti yang diamankan sebanyak 1 paket sabu seberat 0,12 gram. Pelaku DT dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dalam pengungkapan kedua, tersangka berinisial KB berusia 30 tahun. Ia ditangkap di Gang Aditya, Kelurahan Banyuning pada 13 Maret lalu. Dari tangan warga Kelurahan Panarukan itu, diamankan 2 paket sabu dengan total berat sebanyak 0,35 gram, 1 unit handphone, dan uang tunai sebesar Rp250.000. Dalam kasus ini, tersangka KB dijerat dengan pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Pada kasus selanjutnya, Polres Buleleng menangkap warga Desa Sangsit berinisial GK berusia 36 tahun.
Ia diamankan di rumahnya pada 15 Maret 2025 sekitar pukul 12:05 waktu Indonesia Tengah. Dari penangkapan ini, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 1,12 gram, alat konsumsi narkotika, serta 2 unit handphone. Kepada tersangka, polisi mengenakan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Pada kasus keempat, polisi mengamankan tersangka berinisial KS berusia 26 tahun yang merupakan warga desa Kerobon. Ia diamankan di Panarukan pada 24 Maret 2025 lalu. Polisi mengamankan 8 paket sabu dengan berat total sebanyak 1,53 gram, 1 buah pipet kaca, dan handphone dengan merek Oppo berwarna hitam. Tersangka KS dijerat dengan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Narkotika. Dalam press release, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi menegaskan komitmen Polres Buleleng dalam memberantas narkotika tanpa kompromi. Polisi akan terus memburu jaringan narkoba serta memastikan wilayah hukum Polres Buleleng terbebas dari peredaran narkotika. Polisi menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dan turut serta dalam memberikan informasi terkait peredaran narkotika. Segala bentuk informasi dari masyarakat akan membantu upaya polisi dalam menumpas jaringan narkotika. Dari Humas Polres Buleleng melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Morowali Utara gerak cepat Polsek Mori Atas di bawah pimpinan Kapolsek Ibtu Saparudin berhasil menangkap 2 pelaku pembunuhan yang terjadi di Desa Lembontonara, Kecamatan Mori Utara, Kabupaten Morowali Utara pada Selasa 1 April 2025. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hanya dalam waktu 30 menit, aparat Polsek Mori Atas berhasil meringkus MK berusia 20 tahun dan SL 19 tahun, warga desa Tomata, Kecamatan Mori Atas. Keduanya berusaha melarikan diri usai membunuh korban AL berusia 48 tahun yang merupakan ayah kandung mereka. Dalam keterangan resminya, Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Komeini menyebut kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan pihak kepolisian. Jadi saya sampaikan bahwa benar telah terjadi peristiwa pembunuhan di Kecamatan Mori Atas di Desa Lembontonara. Jadi pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 April pukul 8.30 ya. Jadi kita telah mengamankan 2 orang terduga pelaku yang merupakan anak kandung korban itu sendiri, dan saat ini kedua pelaku telah diamankan di Polres Morowali Utara dan untuk kasus dilimpahkan di Satreskrim Polres Morowali Utara. Untuk situasi Kamtibmas saat ini berjalan dengan aman ya. Saya himbau agar semua pihak menahan diri dan ini kasus akan kita proses sesuai hukum yang berlaku. Terima kasih. Motif pembunuhan ini diketahui karena kedua pelaku menyimpan dendam lama akibat korban yang sering mabuk dan melakukan kekerasan terhadap ibu kandung serta adik perempuan mereka. Berdasarkan kronologi kejadian pada Selasa 1 April 2025 sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah, kedua terduga pelaku tiba dari Kolonodale dan singgah di sebuah warung di Desa Tomata, Kecamatan Mori Atas. Mereka meminjam 2 bilah parang dengan alasan untuk memotong ular di kebun. Setelah itu, kedua pelaku langsung menuju Desa Lembontonara untuk mencari korban. Setibanya di sana, mereka melihat sepeda motor korban terparkir di depan warung. Kemudian kedua pelaku membunuh korban. Kini proses penyelidikan lebih lanjut terhadap kedua pelaku pembunuhan tersebut masih berjalan. Dari tim Humas Polres Morowali Utara, Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Metro Jakarta Utara mengambil langkah proaktif dalam mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah hukumnya, terutama mengamankan takbiran jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah melalui kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Jajaran Polres Metro Jakarta Utara menggelar apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Pol Ahmad Fuadi di halaman Mapolres pada Sabtu 29 Maret 2025.
Apel yang dihadiri oleh para pejabat utama Polres serta puluhan personel gabungan dari berbagai satuan ini menjadi momentum penting untuk menyiagakan seluruh elemen kepolisian. Dalam arahannya, Kapolres menekankan urgensi peningkatan kewaspadaan mengingat aktivitas masyarakat yang cenderung meningkat di malam takbiran jelang perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, termasuk potensi kerawanan di lingkungan pemukiman yang ditinggalkan warga untuk mudik. Sebagai langkah konkret dalam menjaga keamanan rumah-rumah yang ditinggalkan, Kapolres menginstruksikan penerapan program inovasi Jaga Kampung Nyok. Program ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya tindak kejahatan selama masa mudik Lebaran. Sinergi antara kepolisian dan warga diharapkan menjadi benteng pertahanan yang efektif. Lebih lanjut, Kapolres juga mengingatkan seluruh personel untuk tetap waspada terhadap berbagai potensi gangguan keamanan lainnya, seperti aksi tawuran, begal, serta tindak kriminalitas jalanan yang kerap terjadi pada malam minggu dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Kehadiran anggota kepolisian di tengah-tengah warga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan mencegah terjadinya aksi kejahatan. Sebagai langkah operasional, Kapolres menginstruksikan agar personel segera melaksanakan patroli secara terarah di titik-titik rawan yang telah dipetakan. Dalam pelaksanaan tugas di lapangan, Kapolres Metro Jakarta Utara menekankan pentingnya penerapan body system atau sistem berpasangan guna meningkatkan keselamatan personel saat melakukan patroli dan memberikan respon cepat terhadap setiap potensi gangguan Kamtibmas di wilayah Jakarta Utara. Dari Humas Polres Jakarta Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Satres Narkoba Polres Kolaka berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu dengan total barang bukti seberat 803,5 gram. Pengungkapan ini dipimpin oleh Kasat Res Narkoba AKP Hairudin bersama anggota unit Opsnal Satres Narkoba Polres Kolaka pada Minggu 31 Maret 2025 sekitar pukul 21 waktu Indonesia Tengah di Jalan Palelangan Ikan Kelurahan Dawi-Dawi, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Dua orang pria berinisial MR dan RW warga Kecamatan Pomala berhasil diamankan polisi. Polisi berhasil menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sabu dengan berat total 803,5 gram, telepon genggam, uang tunai senilai Rp200.000, dan 1 unit sepeda motor. Kasih Humas Polres Kolaka, Ibtu Dwi Arif menerangkan, pengungkapan ini bermula dari informasi yang diperoleh melalui program Kapolres Kolaka, yaitu Sahabat Polri, yang menyebutkan adanya aktivitas peredaran narkoba di Kecamatan Pomala. Menindaklanjuti informasi tersebut, unit Opsnal Satres Narkoba Polres Kolaka melakukan penyidikan dan menemukan tempat tinggal MR. Kemudian polisi melakukan penyergapan dan penggeledahan. Setelah dilakukan pencarian di sekitar TKP, ditemukan satu kantong kresek hitam berisi 24 saset plastik klip berisi sabu dengan berat total 803,5 gram. Saat ini kedua tersangka bersama barang bukti telah diamankan di Mapolres Kolaka untuk penyidikan lebih lanjut. Mereka dijerat dengan pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal pidana seumur hidup. Pemirsa, Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.